selamat pagi jemaat Gereja Safari. Saudara diberkati pada pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dikumpulkan bersama di tempat ini untuk beribadah, baik yang di tempat ini maupun yang di live streaming. Percaya bahwa hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk masuk di hadirat Tuhan. Terkadang mungkin kita mengalami kesedihan atau bingung besar menjalani kehidupan. Tapi satu hal yang harus kita pegang, bahwa Tuhan selalu membuat semua indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan.
saudara memberikan penilaian, tetapi bukan buat saya, tetapi buat diri saudara sendiri. Ya, penilaiannya skornya 1 sampai 9 tentang seberapa besar sukacita yang saudara miliki. Oke? Ya, saya beri waktu ya. Saudara silakan skor nilai diri saudara sendiri, jangan pasangan saudara atau teman saudara atau saya ya, tetapi diri saudara sendiri. Seberapa besar dari 1 sampai 9 skor yang saudara miliki tentang sukacita yang saudara miliki. Silakan. Kira-kira 1 atau 3 atau 5 atau 9. Udah? Silakan. Nah, kalau sudah, skor yang saudara berikan tolong ditampilkan. Ya, ini menurut survei dari Harvard ya. Tolong tampilkan survei ini sebelumnya. Dari kalau saudara memberikan penilaian, oke. Kalau saudara memberikan penilaian dari 1 sampai 3 buat diri saudara, ya, berarti saudara tidak pernah merasakan sukacita. Kalau tadi saudara memberi penilaian pada diri saudara 4 sampai 7, Anda hanya pernah merasakan sukacita. Oh, sukacita tuh kayak gini. Oh, sukacita tuh kayak gitu. Cuma pernah aja, cuma lewat aja. Ya. Tapi kalau saudara memberikan penilaian 8 sampai 9, ini kebanyakan orang memberikan penilaian. Saudara tadi berapa? 9? Nggak ada 10 ya? 10 ya? Oke. Anda sering merasakan sukacita, tetapi sering juga kehilangan sukacita. Ya, biasanya sukacita dilambangkan sebetulnya dengan tertawa ya. Ya, saudara sering ketawa nggak? Senyum. Gitu. Karena kalau saudara nggak merasakan sukacita ya, pasti mukanya ketekuk tuh, cemberut ya. Mau nggak mau loh saudaraku. Apalagi kalau orangnya riang gembira gitu ya. Hari ini kedatangan tamu Nince. Ini teman Diut ya. Dia orangnya riang ya, tapi kalau dia ada masalah gitu, ketahuan tuh cemberut gitu ya. Ya, sekarang saya beri waktu sama saudara, coba saudara tertawa. Ya, di dalam hitungan ketiga tertawa 10 detik aja. Tolong, 10 detik ya, tertawa ya. Pak. Orang siapa biasanya lebih serius ya. Tapi kali ini boleh ketawa ya. 1 dengan suara yang keras ya. 2, 3. Puji Tuhan. Ya, saudara bisa tertawa itu sesuatu yang dasar, sesuatu yang luar biasa. Menurut kedokteran kalau kita tertawa, tersenyum, ada sekian banyak pasal yang terlepas. Ya, saudara ya. Nah, banyak orang kehilangan sukacita. Biasanya karena kehilangan sukacita itu karena kehilangan sesuatu yang berharga. Ya, mungkin karena kehilangan pekerjaan, mungkin karena kehilangan orang yang dicintai, atau mengalami kesusahan dalam finansial. Tetapi bisa juga everything is okay. Semuanya oke-oke aja. Yang punya uang yang banyak, punya segala sesuatu. Namun dalam hidup ada kekosongan. Ya, karena banyak juga orang yang kaya punya segalanya, punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya pekerjaan yang luar biasa, punya deposito yang banyak. Tetapi pada waktu mau tidur, dia harus minum pil tidur. Ya, bukan nggak boleh, cuman memang itu ada sesuatu. Ternyata ada sebuah kesaksian seperti ya. Ada seorang pengusaha besar ya di Jakarta, saya kenal baik dengan orang ini. Kemudian dia mengundang seorang hamba Tuhan. Terus dia bilang begini, Pastor bisa nggak datang ke rumah? Saya mau sharing. Pastornya menyediakan waktu ya. Terus kemudian dia datang ke rumah. Pastor, ini rumah saya. Selama itu si pastor tuh nggak pernah ke rumahnya. Waduh, rumahnya mewah sekali, 4 lantai, pakai lift, ada rooftopnya, ada ruangan gymnya. Wah, tapi orang kaya ya. Terus Pastor lihat, ini mobil-mobil saya. Mobilnya banyak saudara. Ada yang merek Force, ada Lamborghini, ya. Nggak boleh menyebutkan merek ya di live streaming ini. Tapi siapa tahu saya di endorse untuk dapat Lamborghini. Ada Lamborghini, ya wah, mobil-mobil mewah. Terus pengusaha ini bilang, Pastor saya punya segalanya. Saya punya rumah yang bagus, keluarga yang baik-baik saja. Saya punya deposito banyak, punya mobil bagus. Tetapi dia mau sharing, saya setiap kali mau tidur, ini real story ya, saya harus makan 4 pil
tidur. Itu menurut dosis dokter yang tertinggi. Ternyata dia nggak bisa tidur. Kalau minum pil itu baru dia bisa tidur, tapi nggak nyenyak, nggak bahasa sekarang tuh deep sleep gitu ya. Tidurnya nggak nyenyak, udah ngigo, kadang-kadang terbangun hanya beberapa jam saja. Dalam hitungan 2-3 jam udah terbangun lagi. Dia harus segera ke perusahaannya lagi dan sebagainya ya. Dan dia minta tolong sama pastor ini, dan pastor ini mengenalkan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Ketika dia menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, padahal dia tuh udah pelayan di sebuah gereja ya. Dia menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, besoknya deep sleep suruh. Dia mendapatkan satu kelegaan, kelepasan dari obat tidurnya. Nah, yang saya mau tekankan adalah bahwa uang banyak bukan menjadi jaminan untuk memperoleh sukacita. Yang setuju katakan amin. Tapi di pagi hari ini saya jamin ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara akan menerima sukacita. Bukan saya kasih uang nanti, atau saya kasih deposito buat saudara, atau saya kasih lempengan emas buat saudara. Enggak, saudara. Tetapi saudara akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Taruh tangan di dada, taruh tangan kanan di dada, katakan hari ini. Lebih keras lagi, hari ini saya harus bersukacita. Sekali lagi berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Setiap orang di ruangan ini pasti punya definisi yang berbeda-beda tentang sukacita. Betul nggak saudara? Ada yang mengatakan, aduh, saya bersukacita kalau saya punya mobil, karena saya udah bosan pakai motor. Ya. Ada yang bersukacita kalau saya punya uang yang banyak. Ya. Ada yang bersukacita juga mengatakan kalau saya punya rumah, karena selama ini saya kontrak. Ya. Ada yang bersukacita juga kalau saya punya pasangan. Ya, ini biasa anak-anak muda ya. Ya. Biasa anak-anak muda gitu yang usia-usia 20 gitu ya. Udah pengen punya pasangan. Nah, ada yang senyum-senyum ya. Yang di atas pacaran usia berapa? Yang di pojok? Saya nggak boleh sebutin nama. 20 lebih ya, udah mulai. Kayaknya kalau dapat pasangan nih, saya sukacita ya. Teman-teman di sini yang di belakang usia berapa pacaran? Gak boleh sebutin nama. Oh SMA. Wah, orang kayaknya udah pacaran ya. Soalnya dia mah dulunya kalau nggak salah banyak cowok-cowok ngincer gitu ya. Sebelum bapak yang satu ini banyak yang ngincer ya. Nah itu kalau anak-anak muda biasanya merasakan sukacita nih kalau dapat pasangan ya. Jadi kita punya definisi yang berbeda-beda tentang sukacita ya. Sukacita saya belum tentu menjadi sukacita buat saudara. Sukacita saudara juga belum tentu menjadi sukacita buat saya. Tetapi pada pagi hari ini saya tidak membahas tentang sukacita saya atau sukacita saudara, tetapi saya akan membahas tentang sukacita yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, tema firman Tuhan pada saat ini adalah rejoice. Kita ke tema, artinya bersukacitalah. Bisa sama-sama katakan rejoice. 1, 2, 3. Rejoice. Itu artinya bersukacitalah. Ya. Kita buka dalam Filipi 4 ayat 4. Sama-sama baca Filipi 4 ayat 4. Ya, sudah ada di teks. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bukan katakan bersukacitalah. Coba bilang nama sebelahnya bersukacitalah. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan New International Version dikatakan rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Ya. Jadi sukacita ini bukan sukacita yang tadi kita bahas, ya, tetapi sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang datangnya dari surga. Dan kalau kita perhatikan ayat ini dikatakan bersukacitalah. Ini merupakan command of the Lord. Ini merupakan satu perintah dari Tuhan untuk kita bersukacita. Jadi kalau perintah dari Tuhan, suka atau tidak suka, ya, mau atau nggak mau, kita harus bersukacita. Bahkan ketika perintah ini diberikan oleh Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan sukacita itu buat kita. Ya, sukacita yang nggak bisa diberikan oleh dunia ini, dan sukacita yang nggak bisa digantikan oleh uang, oleh emas, oleh harta benda dunia ini. Sukacita surga. Ya,
Namun sebelum kita masuk, bagaimana kita mendapatkan sukacita? Ada hal-hal yang menghilangkan sukacita kita. Banyak hal yang menghilangkan sukacita kita. Ya, saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah hidup di masa lalu. Ya, sukacita itu bisa hilang ketika kita hidup di masa lalu. Selalu mengingat-ingat masa yang lalu, masa-masa yang kelam, tentunya masa-masa yang negatif ya. Banyak sekali hal-hal yang negatif, penuh penderitaan, kejahatan yang dilakukan, dijahatin orang. Saudara pernah dijahatin orang? Pasti pernah ya, ada yang pernah ya. Sebagian besar pernah. Dan ini biasanya, kalau ingat lagi, betul nggak? Walaupun sepintas gitu. Misalnya bapak yang di depan ini pernah dijahatin orang, terus sepintas pasti molding apa gimana gitu ya. Pasti di sini tuh ada rasa nggak enak dan sepintas itu menghilangkan sukacita kita, saudara ya. Atau saudara pernah ditipu, wah saya pernah ditipu, saudara, uangnya banyak sekali ya. Uang saya sebutkan karena ini sudah menjadi bukan rahasia umum dan juga itu saya alami saudara, di Koperasi Sejahtera Bersama. Ya saya jadi agent. Kemudian saya juga ada tabungan di sana. Kalau saya gajian dulu, maaf ya saudara, agak canggung dikit. Kalau dulu saya gajian, saya uangnya puluhan juta sekali gajian dalam sebulan. Dan saya masukin terus ke koperasi itu karena bunganya bagus, ya investasinya baik karena udah 15 tahun saudara. Dan saya juga tidak melihat ada kecurigaan tertentu gitu ya. Kemudian sampai akhirnya saudara, uang saya dumplek. Saya 2020 awal itu koperasi nggak bisa diuangkan sama sekali, tidak bisa dicairkan, disebutnya juga bodong ya, padahal selama ini dapat penghargaan dari presiden, koperasi nomor 2 di Indonesia terbesar, 180.000 karyawan nasabah, dan itu luar biasa. Akhirnya ketika 2020 awal ya, itu mulai goncang. 2021 saya jual ruko karena saya lihat banyak orang-orang yang masuk melalui saya. Misalnya bapak yang di depan ini misalnya masuk ke saya nggak enak ketika saya ketemu, ketika saya khotbah gitu ya, kayaknya tanggung jawab saya, walaupun bukan tanggung jawab saya penuhnya, saya beli-beliin seru. Investasi dia, bapak berapa investasinya? 150 juta, saya ambil, saya beli, saya jual ruko untuk membeli itu seru. Jadi uang saya yang nggak bisa diuangkan ada 1,2 miliar seru. Buat saya itu banyak sekali jumlahnya seru. Mungkin kalau saya ada saat ini punya, saya bisa menopang pekerjaan Tuhan di sini, saya bisa terus membantu banyak orang, ya. Tapi nggak bisa diuangkan sama sekali. Ada beberapa juga di sini nasabah ya, tapi untungnya bukan melalui saya masuknya. Jadi saya nggak beli. Ya, saudara ya. Tapi ini saya hanya bisa berdoa supaya bisa dikembalikan lagi untuk saya di koperasi diangkat secara nasional, saudara, diangkat sebagai ketua doa pemulihan koperasi. Tapi isinya di situ saudara ya, chattingnya orang-orang yang sakit hati semua, mereka ngedumel ya, mengutuki saudara. Saya sebagai ketua doa bingung juga saudara, cuma saya kasih ayat aja, kasih kata-kata peneguhan. Ayo mulai sekarang bilang koperasi akan balik lagi, uang saya akan balik lagi dalam nama Yesus. Tapi belum sampai titik ini saya khotbah, belum sepeser pun belum kembali. Tapi saya nggak hiraukan. Ini contoh ketika saya mengingat itu sukacita saya hilang. Apakah lagi dihubungkan dengan keadaan zaman yang sekarang. Kalau saudara tanya ada berapa uang rekening, aduh, kemarin aja mau ganti ban. Waktu itu saya kontak satu bapak di sini. Bro, tolong bisa gantiin ban nggak? Waktu saya ganti sendiri karena besoknya saya harus mengantar Siva untuk sekolah, saya ganti, besoknya bisa jalan dengan ban cadangan. Tetapi pada waktu saya periksa tukang ban, ternyata bannya itu ternyata udah dari 2019. 2023 saya baru cek itu ban, ternyata semuanya udah gundul, udah keluar kawatnya, dan yang kempes itu udah meletus. Jadi ketika saya bilang, saya cuma punya dana sekian, bisa ngeganti 1 atau 2, aduh kok maaf ini nggak bisa. Wah, pikiran saya gini, wah minggu depan saya harus ke wisudanya Hesky gitu kan. Waduh, ini mobil mesti dipakai nih, gimana caranya? Nggak bisa kok, ini nggak bisa, kecuali beli ban bekas katanya, yang bisa tahan 2-3 bulan. Saya bilang, ketika saya lihat rekening,
ya, walaupun ada tambahan sedikit, ada yang ngasih, ya. Jauh sebelum saya periksa ban itu ada yang transfer, walaupun nggak semua. Harga ban mahal sekarang, berkisar antara sekitar 600 sampai 1 juta per satu ban. Saya ganti semuanya baru, ya. Tuhan punya cara untuk menolong kita semua, dan tapi kalau kita melihat keadaan kayak gitu, itu sukacita tuh sempat hilang, Mungkin saudara mengalami hal yang sama, ya, ketika saudara menghadapi masalah-masalah masa lalu yang sedang yang saudara alami, ya. Dan ini juga dialami oleh Paulus. Ketika Paulus punya masa lalu yang gak baik. Dulu Paulus itu seorang penjahat, orang yang sangat sadis, membunuh orang, membakar gereja. Tetapi dulu juga Paulus adalah orang yang kaya, betul? Kalau saudara lihat, ya. Tapi pada waktu akhir hidupnya Paulus melayani Tuhan, tapi kekayaannya gak balik. Tuhan memang izinkan seperti itu. Sampai dia jualin tenda untuk dia menghidupi jemaat dan juga dirinya sendiri, ya. Nah, Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Kita baca ayatnya di dalam Filipi 3 ayat 13. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku akan melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Paulus itu belajar, karena masa lalunya begitu kelam, masa lalunya juga glamor, tapi dia coba untuk melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Bahkan Paulus mengatakan bahwa apa yang di belakang itu sampah, ya. Hal-hal negatif di dalam diri kita itu sampah. Kita baca ayatnya. Kita baca di dalam Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kita harus melepaskan sampah masa lalu kita yang kelam, yang tidak baik, karena sampah itu kotor. Sampah itu akan mendatangkan penyakit dalam kehidupan kita. Kalau kita terus ingat-ingat masa lalu yang merusak hati kita, yang merusak kesukacita kita, itu bisa jadi penyakit, ya. Masa lalu itu harus dilupakan, karena itu sampah yang mengotori hidup saudara, menimbulkan penyakit dan menghilangkan sukacita saudara, ya. Dan harus segera dibuang. Oleh sebab itu jangan hidup di masa lalu. Amin. Sama-sama katakan, tidak hidup di masa lalu. Tidak hidup di masa lalu. Ya. Kemudian kelompok kedua yang menghilangkan sukacita kita adalah keadaan sekitar kita. Keadaan sekitar, ya. Pekerjaan kita, kehilangan pekerjaan, atau saudara punya pekerjaan tetapi sulit untuk dilakukan. Pernah nggak saudara mengalami itu? Saudara punya pekerjaan, siapapun saudara di ruangan ini punya pekerjaan tapi nggak bisa dilakukan. Bahkan pekerjaan itu menekan hidup saudara. Aduh, nggak bisa nih, mati nih, ya. Atau saudara nggak ada target-target tertentu dalam pekerjaan itu, saudara nggak bisa capai. Itu menekan kehidupan saudara dan itu bisa membuat saudara kehilangan sukacita. Walaupun dalam beberapa saat. Tetapi kalau keadaan seperti itu, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang sulit, ya, susah cari duit, ya. Kadang-kadang ada orang yang harus pisah dengan keluarganya untuk masa depan, ya. Itu ketika kita pikirkan, keadaan sekitar itu kadang-kadang membuat kita tertekan, dan itu yang bisa membuat sukacita kita hilang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan sekitar itu nggak bisa kita kelola, ya, kita nggak bisa serahkan sama Tuhan Yesus, maka keadaan itu akan berubah menjadi kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu akan berubah menekan kita menjadi depresi. Akhirnya sakit. Beberapa dokter yang saya kenal, ya, kemarin juga saya mengantar istri saya ke dokter, ya, untuk periksa bagian perutnya agak sakit. Gitu. Ternyata dari saya lupa namanya. Bukan. Hernia, dari hernia. Tadi saya bilang. Oh iya, ya, dari hernianya. Terus ketika saya ngobrol, kalau mah itu penyebab utamanya apa, Dok? Ya, dia
spesialis penyakit dalam. Dia bilang pikiran, kelola pikiran. Jadi kalau kita nggak bisa mengelola pikiran kita, ya, dan tekanan-tekanan itu masuk dalam otak kita, terus kita pikirin masa lalu, sekitar kita, saat ini saya belum punya tabungan untuk anak-anak dan sebagainya, pekerjaan yang sulit, keuangan lagi sulit, ya, itu bisa menyebabkan penyakit, saudara. Betul kata Bapak yang di atas tadi dikatakan lambung, ya, lambungnya kena, tapi penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah stres, depresi tingkat tinggi, dan ketika itu juga nggak bisa diatasi, itu bisa berakibat kematian loh. Itu bisa larinya kata dokter spesialis GERD, asam lambungnya naik, kalau nggak diatasi bisa meninggal. Ya, oleh sebab itu ayat ini sangat luar biasa buat kita semua yang hidup di masa ini. Kita harus punya sukacita, ya, termasuk Bapak dari siapa ini. Jangan tertekan walaupun dibentak-bentak kan? Enggak ya? Ya, pasti Bapak nanti saya doakan supaya cepat jadi jenderal. Ya, Pak ya? Tuhan. Nah, saudaraku, Bapak Ibu Saudara, ketika kekhawatiran itu akan semakin besar, itu yang akan menghilangkan sukacita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan, ya. Bagaimana mendapatkan sukacita itu? Apa kita harus cuek dengan keadaan, bodo amat lah, mau jalan, pokoknya gue gini aja lah, mengalir, itu orang yang cuek. Atau kita membeli sukacita, gue punya uang banyak nih, gue mau beli sukacita. Saudara bisa beli tiket pesawat misalnya ke Hawaii, ya, ini teman saya mau ke Hawaii ya. Nanti ajak ke Pester ya. Kalau ke Hawaii ajak ke Pester. Kalau ke Jepang nggak mau. Pernah diajak ke Jepang, Pester mau ke Jepang nggak? Enggak, kenapa? Takut diculik sama ninja. Misalnya, kan banyak ninja kan. Kalau ke Hawaii saya mau. Itu wah, healing. Saudara bisa. Saudara punya uang banyak, saudara bisa healing. Saudara bisa membeli makanan yang enak-enak. Betul, saudara. Tetapi itu bukan sukacita, saudara. Tidak bisa membeli sukacita, itu hanya sesaat. Kadang-kadang ketika kita berusia 40 ke atas, ya, kayak ibu yang di belakang, 40 ke atas kita nggak boleh terlalu banyak makan makanan enak banget, ya, karena kolesterol. Kencang deh dia, kemari dahar banget, di sini kencang ya, kolesterol. Makan sedikit banyak kolesterol, ya. Jadi tidak bisa membeli sukacita, ya. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika Tuhan memberikan bersukacitalah, itu perintah Tuhan. Tuhan sudah menyediakan sukacita itu buat kita. Kita tinggal kita mengambil. Kita baca ayat pokok yang kita baca pada hari ini, Mazmur 16 ayat 11. Sama-sama baca 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Apa saudaraku? Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, ini luar biasa. Kata-kata ini sering dipakai oleh agama sebelah kita. Nikmat, ya. Padahal ada di Alkitab. Kenikmatan itu Tuhan berikan di tangan kanan Tuhan, ya. Tetapi yang saya mau bahas adalah sukacita berlimpah-limpah ada di hadapan Tuhan, ya. Jadi sukacita itu bukan ketika kita kaya raya, ketika kita punya uang, ketika kita punya pasangan, kita punya rumah bagus, kita punya mobil banyak, mobil yang bagus, ya. Atau kita punya bisnis yang berhasil. Bukan karena itu. Sukacita itu ada di mana? Di hadapan Tuhan. Ada di hadapan Tuhan. Dalam New International Version lebih akurat lagi dikatakan in your presence. Artinya apa? Bukan di hadapan gini, itu terjemahan bahasa Indonesia, tapi di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. In your presence. Ya. Artinya sukacita itu ada di dalam hadirat Tuhan, bukan di tempat lain. Ya, hanya ada di hadirat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini ayat 1 yang mengatakan bahwa sukacita itu ada di hadapanku. Dalam terjemahan bahasa Inggris New International Version, in your presence, di dalam hadirat Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita berada di hadapan Tuhan? Bagaimana kita masuk dalam hadirat Tuhan itu untuk mengambil sukacita itu? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah worship God, menyembah Tuhan. Sama-sama katakan menyembah Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, pasti saudara mendapatkan sukacita. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara ingat masa lalu, masa yang telah menekan saudara, ketika saudara mendapatkan tekanan, penderitaan, segera masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan.
atau ketika lingkungan saudara, keadaan sekitar saudara menekan saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga atau keuangan atau apapun juga yang menekan hidupmu, segera masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, maka saudara akan mendapatkan sukacita itu. Jadi tiap-tiap hari saudara harus bangun. Memang setiap hari bangun ya. Maksudnya bangun dari tidur, membangun mezbah penyembahan. Ya. Kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka sukacita surga itu akan mengalir. Bukan sukacita yang tadi kita bahas di awal ya, sukacita karena kita punya, karena kita mendapat, tetapi sukacita yang dari surga itu akan mengalir sungguh. Dan bahkan sukacita itu akan mengalahkan situasi yang menekan dan memberi jalan keluar, solusi buat kita. Ya, betul. Sukacita itu diberikan oleh Tuhan, bukan hanya sekedar kita merasakan euforia. Wah, asik ya berada dalam hadirat Tuhan. Enggak, sungguh. Tetapi ketika sukacita saudara itu mengalir, itu memberikan solusi dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang saudara alami, sakit penyakit kah, keuangan kah, rumah tangga, pergaulan, sukacita itu akan memberikan solusi. Nanti saudara akan alami ya. Banyak orang Kristen sibuk dengan cari duit, hobi, aktivitas, tapi mereka lupa membangun mezbah penyembahan. Ya, mulai sekarang saudara harus membangun mezbah penyembahan saudara pribadi, lepas pribadi. Ya, saya tidak menjudge hakimi saudara. Oh, nggak pernah penyembahan nih, mukanya muram terus ya. Oh, nggak pernah penyembahan, enggak saudara. Tapi mulai besok, mari saudara bangun pagi hari menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Maka sukacita surga itu akan mengalir. Buat saudara, ya, saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, pakai bahasa Roh saudara, menyembah Tuhan dalam Roh. Doa beda lagi. Ini menyembah Tuhan, maka sukacita surga itu akan Tuhan berikan. Karena Tuhan janjikan sukacita itu ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, kita merasakan sukacita itu yang memberikan kita kelegaan dan juga kelepasan. Ya. Yang kedua adalah Word of God. Sama-sama katakan Word of God. Ya. Hadirat Tuhan, sukacita itu ada dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ya membaca firman Tuhan itu ada hadirat Tuhan. Bukan seperti kabar-kabar yang gak berguna semua. Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan. Saudara merasakan satu kekuatan. Saudara ada pengertian, ada terobosan. Bahkan ada jalan keluar ketika kita membaca firman Tuhan. Ada rahasia-rahasia firman Tuhan yang terbuka. Saya ingat ketika papi saya dulu masih hidup, dan dia ketika mempersiapkan firman Tuhan, memang asik loh katanya. Ketika firman Tuhan baca terus keluar rahasianya. Mungkin di kaum bapak dulu pernah disebutin ya, itu kayak ada malaikat pada nongkrong semua gitu ya, dan ada sukacita yang luar biasa karena ada rahasia Tuhan yang terbuka. Tapi nggak berhenti di situ saja, euforia surgawi aja lah. Oh ya udahlah gitu, enggak, memberikan solusi, memberikan kekuatan. Ada saja pertolongan Tuhan, ada saja semua karya-karya Tuhan. All the goodness of God itu akan terjadi karena kita membaca firman Tuhan. Kalau diterusin ya, semua kebaikan Tuhan itu terjadi bukan asal-asalan. Itu diberikan kepada orang yang hidup di dalam firman Tuhan. The Word of God. Ya. Nah, banyak orang Kristen juga, saya tidak menjudge saudara, tapi banyak di luar sana orang Kristen yang sibuk dengan membaca berita, ya lebih tahu cerita-cerita yang sekarang, ya di medsos, di Instagram, di Facebook, kemudian di TikTok, ya. Tetapi lupa dia membaca firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah. Ya, mulai saat ini, mari saya mendorong setiap jemaat, Bapak Ibu Saudara yang hadir, kita baca firman Tuhan. Baca, renungkan dan lakukan. Itu akan mengundang hadirat Tuhan yang luar biasa, dan saudara akan merasakan sukacita. Betul, saudara. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, sukacita itu mengalir luar biasa. Saya ingat minggu yang lalu ketika saya memberikan motivasi buat anak-anak youth, ya pada waktu itu mereka mau walking by faith, ya, mau berdoa di lapang merdeka. Waktu saya datang ya, saya bilang sama istri saya, ya, situasinya berat nih, gitu ya. Karena mereka pada ditanya kan, anak muda tapi udah datang teh rapid badan gitu ya,
Kemudian saya kumpulin, saya motivasi. Ayo, pokoknya di sana nanti berdoa ya di 4 titik, 4 penjuru mata angin. Berdoa, kemudian setelah itu 2 keliling ya. Hah? 2 keliling? Saya aja 18 keliling saudara ya. Hah? 2 keliling pada ogah-ogahan. 2 keliling? Iya 2 keliling, pokoknya berdoa ya kan. Tapi setelah itu, ingat, setelah itu saya bilang sama Lukas pada waktu itu. Lukas beda loh mukanya. Lukas ya pada waktu datang sini anak di sini, itu mukanya, aduh, sedih banget kayak kehilangan pacar gitu ya, udah lama gitu ya, udah direbut pacar, mungkin ya seperti itu mukanya gitu ya. Tapi begitu udah melakukan firman Tuhan setelah doa itu berseri-seri, ya kan? Saya bilang ini kan. Terus anak-anak pun jadi semangat, ya. Hesky juga ingat, anak siapa ya? Kok Hesky begitu ini sekali gitu ya, sebagai motivator gitu ya. Tapi begitu udah jalan keliling, ya kan, udah jalan seger, betul nggak? Nah, betul, seger, ya. Itu ada sukacita yang luar biasa. Ya, ketika kita melakukan firman Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudaraku saya tutup hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan bahwa diumpamakan seperti pohon anggur dengan rantingnya. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ketika ranting-ranting ini melekat sama pokoknya, dia dipastikan akan berbuah. Kenapa, saudara? Karena ranting ini melekat pada sumbernya. Semua nutrisi, semua makanan dialirkan dengan baik, sehingga si ranting bisa berbuah-buah lebat. Betul nggak, saudara? Ya, demikian pula kita, saudara. Ketika kita dekat melekat sama Tuhan, saudara tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Ya, tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Anda akan berbuah-buah banyak dan pasti saudara akan bersukacita. Ya, saudara ya. Nah, saudaraku saya tutup dengan closing statement. Worship God, menyembah Tuhan, ya, dan word of God, firman Tuhan, membuat Bapak Ibu Saudara melekat sama Tuhan. Coba sama-sama katakan melekat. Lebih kencang lagi, melekat. Sehingga saudara akan mengalami penyertaan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan, dan mengalami all the goodness of God terjadi dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang setuju dengan saya bahwa apa tadi yang pertama? Worship God, menyembah Tuhan, dan firman Tuhan itu membuat kita melekat sama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Atas
kasih. Dan kami sungguh bangga punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh beruntung Tuhan Yesus. Kami juga harus mengabarkan itu kepada banyak orang, sumber sukacita kami. Dan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup kami bisa bersukacita karena Tuhan sudah memberikannya dalam kehidupan kami. Kami harus hidup dalam penyembahan, kami harus hidup dalam firman Tuhan, sehingga sukacita itu menjadi penuh di dalam kehidupan kami. Dan pastilah kami akan mengalami semua all the goodness of God, semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu. Kami juga berdoa Bapak untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir. Tuhan, Engkau akan tolong mereka, Engkau akan jamah kalau mereka sakit, Engkau akan berikan kekuatan kalau mereka dalam keadaan kelemahan, Engkau berikan jalan keluar kalau mereka dalam kesusahan, karena Engkau adalah sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu. Engkau sudah memberkati kami semua. Kami mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali ini. Tetap angkat tangan saudara dan mengangkat pujian.